Halo semuanya, kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang Java. Kita akan belajar tentang kondisi. Jadi kondisi di Java itu bisa pakai if else atau switch. Jadinya di sini adalah struktur dari if conditionnya. Kalau kita menggunakan if ya, jika kondisinya ini adalah true, di sini bersifatnya boolean, maka statement di dalam kurung awal ini nih akan dieksekusi. Nah, misalkan seperti ini ya contohnya ya. Jika 20 lebih besar dari 18 ini kan true, maka statement di dalam ini akan dieksekusi. Nah, jadinya kalau misalkan ada yang lainnya bagaimana? Maka kita menggunakan if else. Jadi strukturnya seperti ini. Jika kondisinya ini terpenuhi, maka statement di dalam sini akan dieksekusi. Selain itu, di luar dari ini, maka statement yang di bawah sini yang akan dieksekusi. Oke ya. Jadi struktur dari if kondisi seperti itu. Oke, kita coba saja implementasikan di Java. Misalkan kita punya kondisi ya, if kondisi apa seperti ini, kemudian kita bikin main metodenya. Nah, di dalam main method ini kita akan membuat kondisi yang kita inginkan. Katakanlah kita memiliki 3 angka, yang mana nanti ketika angka-angka tersebut dieksekusi, dia akan mengeluarkan output tergantung dari kondisi yang memenuhi. Misalkan kita memiliki 3 angka ya, angka 1, angka 2, sama angka 3. Nah, kemudian kita memiliki sebuah nilai yang bersifat integer, katakanlah seperti itu ya, sebuah nilai. Oke. Ini kita beri saja nilainya masing-masing setiap variabel ini. Katakanlah di sini angka 1 sama dengan 5, angka 2 itu sama dengan misalkan 6, angka 3 sama dengan 8. Katakanlah seperti ini ya. Dan kita memiliki sebuah nilainya, katakanlah di sini saya memiliki atau nilai 3 ya. Nah, kemudian kita lakukan kondisi nih. Jika nilainya di bawah angka 1, katakanlah kita ingin mengeluarkan hasil, maaf, nilai Anda sangat jelek atau nilai Anda D. Maka kita pakai kondisi. Ya, kondisinya jika ini true kan. Jika misalkan nilai lebih kecil dari angka 1 ya, maka kalau pakai seperti ini itu angka 5 ya, di bawah angka 5 berarti 4 nih sebetulnya. Tapi kalau kalian pakai sama dengan, maka 5 ke bawah termasuk 5 ini memenuhi ya. Jika true, maka statement di bawah if ini akan dieksekusi. Misalkan saya statement keluarnya ya. Jadi ketika kita eksekusi, kita coba eksekusi di sini, kita jalankan. Nah, nilai Anda adalah C karena memenuhi. Namun jika kalian memakainya lebih besar, ini kan kondisi di dalam sini nggak memenuhi ya, maka hasilnya ini pasti kosong. Nah, kalau tidak ada. Oke. Nah, katakanlah kalau kita memiliki nilainya di sini adalah lebih kecil, tidak sama dengan ya, lebih kecil aja, nggak pakai sama dengan, maka 5 ini nih nggak termasuk. Jadi kalau katakanlah kita memiliki nilainya itu 5, kita eksekusi, dia juga kosong karena tidak memenuhi. Nah, bagaimana caranya jika 5 ini termasuk? Ya, kita bisa pakai else lain itu, atau di luar dari logic ini, boolean ini, maka akan dikeluarkan
hasil yang lain. Sekarang seperti ini ya. Sekarang 5 kita jalankan. Nah, nilai Anda adalah, karena di sini kondisinya adalah di luar dari true yang di sini. Nah, sekarang jika kita nih ingin setiap value ini memenuhi kondisi, misalkan katakanlah di antara 5 sama 6, 5 atau 6 nih, 5 dan 6, misalkan keluarnya nilainya B, di atas 8 itu nilainya A, maka kita bisa pakai if else, kita tambahkan aja di sini else if. Nah, ingat di sini bahwa setelah if ini harus ada kondisi. Jadi jika kondisi ini memenuhi, akan mengeksekusi statement ini. Namun selain itu, jika kondisi ini ada suatu kondisi memenuhi di sini, maka statement yang di bawah sini akan dieksekusi. Contohnya misalkan jika nilai lebih besar ya, sama dengan 5 misalkan. Oke ya. Jadi seperti ini. Kalau ini kan 5 tidak masuk di sini ya, false ya. Nah, 5 ini masuknya di sini nih, maka akan mengeksekusi statement ini. Jadi kalau kita jalankan, nah ini adalah B. Begitu juga kalau kita beri nilai 7 di sini, kita akan jalankan, nilai Anda adalah B. Nah, jika misalkan nilainya itu adalah 8, lebih besar, kita bisa nulis yang lainnya nih. Misalkan ya nilainya, kalau di sini kan 8-nya termasuk di sini ya, karena ada sama dengan. Jadi kalau kita nulis lebih besar dari 8, kita bisa tulis kayak gini. Nah, kita akan eksekusi. Nah, nilai Anda adalah B. Kenapa? Karena di sini kita belum ganti ya, karena nilainya 9. Nah, nilai Anda adalah A. Itu adalah kondisi dengan menggunakan if. Ada juga kondisi dia menggunakan switch nih. Java switch. Nah, dia seperti ini strukturnya. Switch expression, jika kasusnya ada kondisinya adalah X, maka statement di bawah ini yang akan dieksekusi. Misalkan X ada kondisi yang terpenuhi di sini. Kemudian jika kasusnya atau kondisinya Y, statement di bawah Y ini akan dieksekusi. Nah, nilai defaultnya adalah diberikan jika kondisi X dan Y ini tidak terpenuhi, maka si Java akan mengeksekusi statement defaultnya seperti apa. Jadi contohnya seperti ini. Kita coba copy saja ya. Kita bikin switch condition. Nah, ini sudah ada. Kita bikin main. Nah, kita copy aja di sini. Kita rapikan ya, biar enak dilihat. Oke. Jadi di sini adalah jika kita memberikan suatu nilai, misalkan D di sini 4. Nah, yang memenuhi yang mana? Di sini kan 1 nggak memenuhi, maka statement ini nggak akan dieksekusi. Nah, dia akan dieksekusi ketika nilainya ini adalah 4. Contohnya seperti itu. Maka dia akan mengeksekusi hari yang ini nih, hari Tuesday, hari Kamis. Nah, kita coba jalankan ya, hasilnya sesuai enggak ya. Nah, Thursday. Nah, sekarang bagaimana nih kalau misalkan ini kan harinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Misalkan ada 8 atau 0. Maka kita bisa memberikan statement default.
Artinya apa? Jika di luar dari kondisi-kondisi ini akan diberikan nilai defaultnya. Kita tambahkan aja di sini default, ya. Sysout. Nah, kita mau nulis apa nih? Misalkan maaf, nilai Anda di luar range, kayak gini ya. Jadinya kalau misalkan kita memiliki nilai 10 nih, kita coba eksekusi. Nah, maka outputnya seperti ini. Jadi sebenarnya si switch ini mirip sama si if, tapi dia lebih fleksibel karena kita bisa mengulang-ulang kondisinya di sini nih, ya. Jadi itu pembahasan dari kondisi menggunakan if dan switch.